Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Maulana Akbar dari kelas 3C. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya tentang identifikasi kasus korupsi yang dilakukan oleh petinggi dunia. Untuk pengertian korupsi sendiri adalah korupsi merupakan tindakan merugikan negara dan masyarakat saat seseorang menyalahgunakan kekuasaan atau posisinya demi keuntungan pribadi, seringkali dengan cara tidak jujur atau ilegal. Ini terjadi di berbagai bidang seperti politik, bisnis, dan pemerintahan, mengalihkan dana dari kepentingan umum ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Banyak penelitian mencari solusi atas masalah ini dan dengan memeriksa penyebab, langkah pencegahan, dan konsekuensinya bagi masyarakat. Untuk landasan hukumnya sendiri, yang pertama yaitu Undang-Undang Anti Korupsi. Contohnya di Indonesia terdapat UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor. Lalu ada konvensi internasional seperti United Nations Convention Against Corruption. Lalu ada peraturan pidana umum. Dan yang kedua, terutama yang terkait dengan penipuan, pencucian uang, atau pelanggaran hukum lainnya yang terkait dengan tindakan korupsi. Kode etik dan tata kelola ditetapkan oleh lembaga atau organisasi untuk mencegah tindakan korupsi di dalamnya. Lalu ada pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang berisi penjara seumur hidup, pidana penjara paling singkat 4 tahun, pidana penjara paling lama 20 tahun adalah denda. Jumlah denda yang akan diajukan paling sedikit 200 juta rupiah atau paling banyak 1 miliar rupiah. Untuk studi kasusnya, saya mengambil kasus korupsi Sani Abacha. Sani Abacha merupakan mantan pemimpin militer Nigeria, diduga terlibat dalam korupsi besar dengan pengalihan dana negara ke rekening pribadi atau kelompok terkait rezimnya. Uang yang dicuri diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Upaya pengembalian aset sedang berlangsung untuk mengembalikan sebagian uang tersebut kepada pemerintah Nigeria, sementara kasus korupsi terus diselidiki. Lalu untuk hukuman yang diberikan, hukuman terhadap mereka yang terlibat dalam korupsi ini juga beragam. Beberapa orang yang terlibat telah diadili atau dijatuhi hukuman, sementara beberapa lainnya masih menjadi subjek investigasi atau buronan internasional. Namun, karena kompleksitas kasus ini, tidak semua orang yang terlibat telah dituntut atau dijatuhi hukuman yang pasti. Upaya terus dilakukan untuk memulihkan aset yang dicuri dan menegakkan keadilan terkait kasus korupsi. Lalu ada dampak masif. Dampak masif sendiri merujuk pada konsekuensi yang luas dan signifikan dari suatu peristiwa atau situasi terhadap berbagai aspek kehidupan, baik secara ekonomi, sosial, politik, atau lingkungan. Korupsi Sani Abacha menyebabkan kerugian finansial besar bagi Nigeria, kerusakan kredibilitas pemerintah, dampak sosial ekonomi negatif, upaya besar pengembalian aset yang dicuri, dan posisi penting dalam perlawanan global terhadap korupsi. Kesimpulannya adalah korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi memiliki dampak luas yang merugikan. Kasus seperti yang melibatkan Sani Abacha di Nigeria mencakup korupsi yang menguras keuangan negara, merusak kredibilitas pemerintah, dan memberikan dampak sosial ekonomi yang negatif. Pengembalian dana yang dicuri menjadi bagian penting dalam pemulihan, sementara kasus ini juga menjadi tolak ukur perlawanan global terhadap korupsi. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.